Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama anak bangsa dimanapun Anda berada, izinkanlah kami saat ini untuk berbagi pemikiran demi kebaikan bangsa kita ke depan. Pemirsa, saya adalah salah satu anak bangsa yang berkesempatan keliling Nusantara ini semenjak saya usia 20 tahun. Dan alhamdulillah setelah saya usia 50 tahun ini, kami pun berkesempatan kembali ya. Mulai dari daerah Jawa Timur dan masuk kabupaten-kabupaten di daerah katakanlah di Jawa, mulai dari daerah Kediri, Kertosono, Madiun, Jombang, ya, kemudian Bojonegoro, Ngawi, Ponorogo, Tuban, ya, sampai kemudian ke Tapal Kuda, ya, dan sebagainya. Pun di Jawa Tengah saya apal bagaimana daerah-daerah di wilayah Semarang, pun demikian yang ada di Jogja dan lain-lain. Apalagi kalau di Banten mungkin juga kita tahu bagaimana Pandeglang, Rangka, Selebak maksudnya, dan juga bagaimana juga Serang dan lain-lain. Di daerah lain mungkin saya dari mulai Papua, ya, sampai Kalimantan, apakah itu Kalimantan Timur, ya, Banjarmasin, ya, kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan lain-lain. Alhamdulillah dari mulai Sumatera, Lampung, Palembang, ya, kemudian Batam, sampai kemudian tempatnya minyak yang ada di Sumatera, ya, yang kita kenal juga Bangka Belitung yang kaya dengan biji timahnya, nikelnya dan lain-lain. Nah, pemirsa, dari sekian pengamatan saya tadi yang saya lihat 20 tahun yang lalu, kemudian yang saya lihat juga di 30 tahun kemudian, jujur saya prihatin. Daerah-daerah yang saya kunjungi itu secara umum tidak ada perkembangan yang signifikan, ya. Apakah infrastruktur yang bersifat pembangunan jalan dan lain-lain, dan mungkin teknologi pertanian dan lain-lain, saya tidak melihat perkembangan yang signifikan. Iya, kalau bahasa orang Banten, ya mengkonon baik. Ya tentu saja ini saya prihatin. Kemudian saya berpikir, kenapa ini terjadi? Nah, inilah mungkin dampak negatif dari ekonomi sentralistik. Kita menganut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang sebagian mengatakan NKRI harga mati, yang dia tidak tahu juga apa artinya itu. Tapi kita juga menengok bahwa sejarah bangsa ini juga tidak begitu. Ada juga negara Indonesia Serikat. Itu adalah mungkin para founding father kita berpikir kalau Indonesia Serikat itu seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin negara kesatuan mungkin dalam rangka untuk mengamankan dari sisi pengamanan. Tapi ketika sekarang sudah sangat aman dalam pengertian dari penjajahan, aman dari perpecahan yang tidak terkendali, saya kira kita juga harus berubah pola pikir kita dalam berbangsa ini. Dulu awal reformasi, Profesor Ilyas Rashid menggagas atau mempelopori otonomi daerah, yang kemudian kita juga tahu bagaimana undang-undang otonomi daerah berjalan. Tapi setelah zaman Jokowi ini kelihatannya mulai ditarik ke pusat kembali, otoritasnya kembali terpusat, ya. Apakah ABCD, dan bahkan di awal pemerintahan Jokowi perda-perda daerah diganguskan begitu saja. Padahal kita sudah pengen bahwa daerah itu punya kearifan lokal yang harus dijaga, kearifan lokal harus disamakan. Kemudian karena alasan investasi, Jokowi membumi hanguskan seluruh perda yang dibangun dengan mahal itu, dan itu begitu mudah. Jadi nyaris identitas kita kembali hilang, ya. Padahal kita itu berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda budaya dan lain-lain. Kemudian mau disatukan. Oke, persatuan maksudnya baik, adalah dalam rangka untuk keadilan, bagaimana kita membangun negara itu secara kesatuan agar ya dapat mensubsidi yang miskin. Tapi kenyataannya tidak demikian. Daerahnya miskin tetap miskin, pendapatannya juga miskin. Walaupun kita percaya ada memang prioritas pembangunan, tapi tetap tidak mewakili kebutuhan masyarakat yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itulah yang kami prihatin, yang kemudian saya terpikir kembali, kelihatannya kalau kita untuk maju cepat, agar kita cepat perkembangannya,
kita tidak ada salahnya berpikir kembali ke Indonesia Serikat. Kenapa Indonesia Serikat? Biar daerah itu mengeksploitasi, maaf bahasanya eksploitasi, ya mengeksplorasi kekayaan alam untuk kepentingan daerahnya, bukan untuk orang lain. Nah sekarang kan tidak. Kenapa daerah tidak semangat? Karena memang disedot ke pusat. Semua potensi ekonomi dan mungkin izin juga langsung pusat. Sementara pusat tidak tahu budaya lokal, tidak tahu secara pasti kayak apa. Ya mungkin disamakan gitu. Kembali setelah ekonomi terpusat di depan dibagi kembali. Ketika dibagi, nah ini letak akhirnya timbul korupsi dan sebagainya. Akhirnya daerah kembali ke pusat, merebut perhatian pusat ya untuk mendapatkan dana alokasi umum, DAU atau mungkin DAK ya, dengan cara-cara yang tidak sehat. Mungkin dia mendekat ke DPR, mungkin dekat Bapres dan lain untuk mendapatkan porsi yang gede, dan bahkan ada korupsi di situ. Nah, ini maaf mungkin saya itu terbatas, tidak ada salahnya. Kesalahan saya juga mungkin dilengkapi dengan pengertian yang lain. Dan akhirnya daerah mikirnya bagaimana dia menghabiskan dana dan membuat laporan tanpa mengembangkan potensi daerah secara maksimal. Itu pasti. Ya akhirnya dia tergantung pusat, ada dana berapa itu. Akhirnya dia pemerintahan bersifat administrasi, membuat laporan ke pusat dan tidak ada hasilnya yang signifikan. Nah, itulah yang saya kira perlu dipikirkan ke depan. Amerika bisa maju itu juga karena bersifat serikat bersama-sama ya, kemudian bagian apa yang apa gitu. Yang intinya bahwa otonomi daerah atau Indonesia Serikat itu dibangun kembali. Saya yakin kalau ini potensi ini dikembangkan, tidak lama lagi Indonesia sanggup menyalip Eropa ya, apalagi Afrika. Amerika Serikat juga kalah kalau Indonesia diberi kesempatan bangun tuh. Hanya saja memang potensi pengusaha untuk melakukan itu agak ribet. Ya nggak apa-apa ribet untuk mempertahankan potensi alam di daerah. Jangan sampai daerah dieksplorasi, ujungnya dikumpul di pusat. Di pusat juga terjadi korupsi. Pusatnya nggak amanah. Kita lihat bagaimana pengusaha main dari pusat. Kemarin kita lihat bagaimana 172 triliun dikorupsi oleh satu orang pengusaha. Ya kan? Ini kan sangat naib. Ketika rakyat susah beli beras, ada orang dapat mengurus 172 triliun. Ini di zaman Jokowi ya. Ya katanya pro rakyat gitu ya. Ujung-ujungnya membesarkan orang lagi. Kita juga tahu bagaimana orang sedikit menguasai HPH yang ribuan hektar, yang seluas tanah Jawa. Ini kan tidak adilan. Coba Kalimantan diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan minyaknya di Kalimantan Timur, dengan hutannya. Kemudian misalnya katakanlah Bangka Belitung dengan kemampuan biji timah dan nikelnya. Kemudian daerah-daerah Kalimantan Timur dengan minyaknya, daerah Jawa Timur misalnya Bojonegoro mengembangkan minyaknya, cepu dan sebagainya. Saya kira mereka semangat untuk membangun dan mengeksplorasi potensi ekonomi yang ada di daerah, karena dia merasa akan untuk kepentingan daerah. Tapi kalau pusat mungkin sumeh, males, lebih baik bayar orang kemudian nanti dapat DAK dan DAU lebih besar. Ini kan merusak mental bangsa kita. Inilah barangkali pemirsa sama anak bangsa, ke depan kita juga tidak a priori, tidak perlu juga NKRI harga mati kalau ternyata kita bikin mati rakyat kita, tidak sejahtera rakyat kita. RIS juga tidak apa-apa, masih dalam konteks negara Republik Indonesia, dalam konteks negara Indonesia. Saya pikir tidak masalah. Kita juga nggak mungkin kok mau misah-misahkan daerah. Kita masih senang kok bersatu dengan negara Indonesia ini. Apa itu bentuknya RIS, saya pikir juga tidak akan menghilangi esensi kebersatuan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.